Setelah gagal meraih cuan besar karena ego, saya bertekad untuk kembali disiplin dan patuh pada trading plan. Tapi, pasar sepertinya punya rencana lain. Setiap kali saya masuk posisi sesuai aturan swing trade saya, yaitu mencari momentum breakout, harga selalu berbalik arah, kembali ke rentang semula. Saya mengalami 4 kali kerugian kecil berturut-turut, masing-masing menyentuh stop loss 10%. Saya mencatat setiap transaksi dengan rapi di jurnal trading, tapi melihat deretan merah itu membuat saya semakin frustrasi. Rasanya seperti pasar sedang mempermainkan saya, seolah-olah sengaja menunggu saya masuk, lalu berbalik arah. Saya gebrak meja pelan, menahan amarah yang mulai memuncak. Ini tidak adil. Saya harus mengembalikan semua kerugian ini secepatnya. Pikiran itu terus berputar di kepala saya. Dan saya tahu, saya berada di ambang keputusan yang sangat berbahaya. Didorong oleh emosi dan keinginan balas dendam, saya kembali ke depan monitor. Kali ini, semua aturan saya buang jauh-jauh. Saya tidak peduli lagi dengan trading plan. Saya butuh cuan. Hari ini juga, saya mulai mencari saham, apapun yang bergerak cepat, mengabaikan sinyal teknikal, dan hanya fokus pada berita atau pergerakan harga sesaat. Saya melihat saham A bergerak naik 2%, tanpa pikir panjang, saya langsung masuk. Ini adalah keputusan impulsif, hanya berdasarkan harapan kosong. Saham itu memang sempat naik sedikit, memberi saya harapan palsu, tapi kemudian seperti ditarik gravitasi, harganya anjlok tajam. Saya terpaksa cut loss lagi, 10%. Tapi kali ini, rasanya jauh lebih menyakitkan. Kenapa? Karena size posisi yang saya gunakan sedikit lebih besar dari biasanya. Terbawa emosi. Gagal lagi, kerugian ini terasa menusuk. Karena saya sadar betul, telah melanggar aturan yang saya buat sendiri. Saya mencoba membalas dendam pada pasar. Dan hasilnya, pasar membalas dendam pada modal saya. Saya menutup monitor dengan kasar, bersandar lemah di kursi, dan akhirnya mengakui kekalahan. Emosi telah mengambil alih, dan saya membayarnya mahal. Dengan jurnal trading penuh, coretan merah di tangan, saya menemui Pak Alfian. Saya harus mengakui kesalahan saya. Pak Alfian, saya melakukan revenge trading, kata saya dengan nada menyesal. Saya tidak tahan melihat modal saya terkikis oleh kerugian kecil yang terus-menerus. Dan trading plan saya sepertinya tidak berfungsi lagi. Setiap breakout yang saya ikuti selalu gagal. Pak Alfian mendengarkan dengan tenang, lalu tersenyum tipis. Plan Anda tidak gagal, Kevin, ujarnya. Strategi swing trading Anda hanya tidak cocok dengan siklus pasar saat ini. Beliau kemudian mengambil selembar kertas dan pulpen. Di atas kertas itu, beliau menggambar 2 jenis grafik. Satu menunjukkan pasar yang sedang trending, dengan garis yang bergerak naik atau turun secara jelas. Grafik kedua menunjukkan pasar yang sideways, di mana harga hanya bergerak bolak-balik dalam sebuah kotak atau rentang sempit. Strategi breakout swing trade Anda, jelas Pak Alfian, sambil menunjuk grafik trending, dirancang untuk kondisi pasar seperti ini. Saat pasar masuk fase sideways atau konsolidasi, di mana harga hanya bergerak di rentang sempit, plan Anda pasti akan menghasilkan loss terus-menerus. Itu bukan salah Anda. Itu salah waktu. Beliau menatap saya dengan serius. Ketika plan Anda menghasilkan loss berturut-turut, itu bukan berarti plan Anda salah. Itu adalah sinyal dari pasar bahwa siklusnya sudah berubah. Penjelasan Pak Alfian mulai membuka pikiran saya. Lalu, bagaimana dengan revenge trading saya? Tanya saya. Itu adalah respons emosional yang wajar, Kevin. Jawabnya. Anda merasa harga diri Anda diserang oleh kerugian. Dan Anda mencoba membuktikan bahwa Anda benar. Bahwa pasar salah. Padahal, pasar tidak pernah salah. Pasar hanya bergerak sesuai siklusnya. Pak Alfian kemudian mengucapkan kalimat yang benar-benar mengubah cara pandang saya. Keputusan paling penting yang dibuat seorang trader profesional bukanlah kapan harus buy atau sell, tetapi kapan harus memutuskan untuk tidak
trading the decision not to trade. Beliau menunjuk pada aturan stop loss 10% di trading plan saya. Anda perlu menambahkan aturan baru di plan Anda, Kevin. Sebut saja Echelon Drawdown Barrenton. Misalnya, jika Anda mengalami 3 kali loss berturut-turut atau total drawdown harian atau mingguan, Anda mencapai batas tertentu. Katakanlah total 20% dari modal. Anda wajib berhenti trading selama minimal 48 jam. Tutup platform trading Anda. Jangan lihat monitor. Beliau melanjutkan. Gunakan waktu istirahat itu untuk mengevaluasi kondisi pasar dan strategi Anda, bukan untuk merencanakan balas dendam. Trader yang cerdas tahu kapan harus menekan tombol buy, kapan menekan tombol sell, dan yang terpenting, kapan harus menekan tombol off. Saya kembali ke kamar dengan perspektif baru. Hari-hari berikutnya, saya duduk di depan monitor, hanya mengamati. Saya melihat grafik yang masih bergerak sideways, persis seperti yang digambarkan Pak Alfian. Ada godaan besar untuk masuk pasar, untuk mencoba peruntungan. Tapi kemudian, saya melihat catatan baru yang saya tempel di monitor DNT, wajib berhenti trading jika 3 kali loss beruntun. Saya sedang dalam masa hukuman 48 jam yang saya buat sendiri. Dan saya sadar, pasar yang sideways adalah waktu yang paling tepat untuk diam dan mengamati dari pinggir lapangan. Saya pun menutup platform trading saya. Sebagai gantinya, saya membuka laporan keuangan dan berita fundamental untuk aset investasi. Jangka panjang saya di saham Z, pikiran saya terasa jauh lebih tenang dan jernih. Saya akhirnya mengerti. Trading yang sukses bukan berarti harus trading setiap hari atau setiap jam. Trading yang sukses berarti mengambil tindakan hanya saat probabilitas keuntungan berpihak pada strategi kita. Mengakui bahwa kondisi pasar saat ini tidak mendukung plan saya dan memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Itulah keuntungan terbesar yang saya dapatkan hari ini. Terkadang, tidak kehilangan uang adalah sebuah keuntungan itu sendiri. Trading bisa menjadi perjalanan yang sangat emosional. Jika Anda merasa kewalahan, stres, atau mengalami kesulitan mengendalikan emosi saat trading, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Sangat penting untuk menjaga kesehatan mental Anda. Berbicara dengan teman, keluarga, atau seorang profesional bisa sangat membantu. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda membutuhkannya. Istirahat sejenak dari pasar bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan dan kebijaksanaan. Jaga diri Anda, karena aset terbesar dalam trading bukanlah modal Anda, tapi pikiran Anda yang jernih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus perjalanan trading saya. Sampai jumpa di episode berikutnya.